Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogi Cahyono, kelas 3B, Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis ya layanan aplikasi pembayaran pajak untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Langsung saja, guys. Nah, yang belum tahu pajak itu apa sih? Nah, pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia kepada negara. Nah, iuran ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung yang sepadan. Nah, apa saja sih pembayaran pajak yang wajib kita bayar di negara? Nah, yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPH, pajak atas penghasilan pribadi dan badan usaha. Lalu yang kedua ada pajak pertambahan nilai, PPN gitu ya. Pajak atas transaksi jual beli barang dan jasa. Yang ketiga pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Lalu yang keempat pajak kendaraan bermotor, PKB, pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor itu. Lalu yang kelima ada biaya materai, pajak dan atas dokumentasi yang memerlukan materai gitu. Yang terakhir ada pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM gitu. Pajak atas penjualan barang mewah. Lalu layanan perpajakan digital gitu. Nah, apa sih layanan bayar pajak online itu? Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan layanan ini, wajib pajak dapat melakukan berbagai macam transaksi perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara elektronik melalui internet. Dan tidak perlu lagi datang ke kantor pajak secara fisik untuk mengantri gitu dan mengurus berbagai persyaratan administrasi yang begitu lama gitu. Cukup dengan mengakses situs atau aplikasi resmi pajak, wajib pajak dapat melakukan semua proses tersebut dengan mudah dan cepat dari mana saja dan kapan saja. Nah, di sini saya akan membahas layanan perpajakan yaitu Signal Samsat Digital Nasional. Nah, Signal Samsat Digital Nasional ini adalah sebuah inovasi layanan publik yang dihadirkan untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pengesahan surat tanda motor, tanda nomor kendaraan, misalkan STNK gitu, STNK tahunan, dengan memanfaatkan teknologi digital. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat Indonesia atau itu untuk melakukan berbagai transaksi terkait kendaraan bermotor secara online dan kapan saja dan di mana saja. Oke, di sini saya akan membuka aplikasi signalnya terlebih dahulu ya, guys. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam aplikasi signalnya terlebih dahulu. Nah, kepada teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, boleh download terlebih dahulu ya, guys ya. Saya di sini sudah mendownload gitu. Nah, di sini juga saya sudah mendaftar atau sudah terdaftar ya pada aplikasi Signal ini. Oke, saya sudah masuk ya. Terus. Nah, di sini yang saya akan bahas layanan-layanan apa saja yang tersedia pada aplikasi Signal ini ya, aplikasi pembayaran pajak. Nah, yang pertama itu ada menu ini ya, ada profil Yogi Cahyono dan alamat Teluk Jambe. Dan juga ada lonceng atau notifikasi yang tersedia pada layanan Signal ini. Dan juga layanan yang tersedia pada aplikasi ini itu ada layanan digital yaitu ada ETKP, TBPKB, KP gitu. Lalu ada pengesahan STNK dan EKD gitu. Nah, di sini kalian kalau belum terdaftar ataupun belum masukkan data kepemilikan kendaraan bermotor, kalian bisa masukkan terlebih dahulu ya. Saya di sini sudah masukkan data kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, jika teman-teman memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor, kalian bisa klik teman-teman bisa tambahkan kendaraan bermotor. Nah, di sini ada tambah data kendaraan bermotor gitu ya. Data diri misalkan kartu keluarga,
ya yang sudah tersedia, dan pemilik kendaraan misalkan milik sendiri atau milik keluarga satu kakak, kalian bisa memilih saja misalkan milik sendiri gitu. Di nik KTP-nya kalian bisa masukkan, dan juga data kendaraan bermotor misalkan NRKB, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan juga 5 digit terakhir nomor rangka yang ada pada STNK. Dan juga kalian bisa mengeklik saya menjamin kebenaran data yang terberikan gitu. Lalu misalkan teman-teman mengeklik milik keluarga satu kakak gitu, kalian bisa mengunggah foto EKTP ya yang terdaftar atau yang tersedia pada STNK yang Anda beli motor gitu. Lalu juga masukkan data kendaraan bermotor yang tadi sama, lalu bisa klik lanjut gitu. Oke, next. Nah, di sini saya sudah masukkan nomor kendaraan saya yang tadi ya. Ada di sini ada tim pembina Samsat Nasional Informasi Kendaraan Bermotor Anda, yaitu ada RKMG, nama, nomor rangka, merek, model atau warna gitu. Kalian bisa tambahkan. Lalu next ya. Nah, di sini informasi lainnya di aplikasi Signal ini kita bisa melihat ataupun kita bisa untuk cara bayar gimana, peraturan, info Samsat dan FAK. Kita bisa klik dulu ya cara bayar ya. Nah, di cara bayar ini ada berbagai cara ya pembayaran pajak ini melalui bank-bank yang ada di Indonesia. Misalkan di Bank BCA di sini sudah tertera ataupun tutorialnya ya. Misalkan satu, login ke aplikasi BCA, pilih rekening sumber dana, masukkan nomor bayar yang didapatkan, cek kembali lalu masukkan PIN. Dan BNI juga sama, ada cara-caranya itu kan. Tidak usah takut keder ataupun khawatir gitu kan. Di sini sudah tersedia gitu layanan, misalkan di BRI Bank BRI ada ATM dan juga lewat aplikasi Brimo-nya atau aplikasi mobile-nya. Lalu ada peraturan. Nah, di peraturan ini kalian bisa melihat peraturan Polri nomor berapa, tahun berapanya gitu. Kalian bisa mengunduh juga. Dan juga ada info Samsat. Di info Samsat kita klik ya, di info Samsat. Nah, di info Samsat ini banyak sekali ya info-info mengenai Samsat, misalkan Samsat Outlet Teknomart, Samsat terdekat yang kalian ketahui gitu, Samsat Kabupaten Kerawang, Samsat Outlet Mall sekarang banyak sekali Samsat. Jadi kita bisa mengetahui langsung dari jarak ataupun lokasinya gitu. Lalu ada FAK ini misalkan. Bentar guys, balik. Nah, di sini ada FAQ, yaitu bagaimana cara pendaftaran akun login di aplikasi Signal. Sudah ada cara-caranya gitu kan. Misalkan ada satu, yang pertama itu ada buka aplikasi Signal, lalu pilih link daftar di sini. Masukkan nomor telepon, pilih tombol kirim kode OTP, masukkan kode OTP, masukkan kata sandi yang sesuai keinginan kalian gitu. Masukkan ulang kata sandi lalu lanjut, proses selesai. Dan juga ada pertanyaan bagaimana jika saya tidak mendapatkan email verifikasi, dan sini udah ada tutorialnya, udah dikasih tahu ya. Tuh. Oke, next. Nah, di sini ada berita-berita. Kalian teman-teman ya, misalkan tidak mengetahui atau apa, di sini sudah ada info-info berita-beritanya yang tersedia. Aduh, bentar guys. Nah, misalkan berita kita klik berita ya. Misalkan peningkatan layanan fitur verifikasi profil, pelayanan Signal selama Idul Fitri, tak hanya cegah, itu banyak sekali berita-berita. Misalkan lihat lainnya, kita bisa semua berita Korlantas di aplikasi Signal ini. Tuh. Ya, next. Lalu kita melihat pada transaksi ya. Kita klik transaksi, fitur transaksi.
Nah, di fitur transaksi ini ada sedang proses ataupun kadaluarsa dan selesai. Di sini saya belum melakukan pembayaran, jadi belum tersedia ya. Tapi kadaluarsa ada dan juga selesai riwayat transaksi. Dan juga di sini ada fitur pengaduan. Di sini ada live chat, email, Facebook, Instagram, dan FAQ. Di sini kalian bisa mengadu pada aplikasi ini. Bisa melalui live chat, email, Facebook, Instagram, dan FAQ. Dan juga ada fitur profile. Di menu profile ini kalian bisa mengubah profile atau ubah kata sandi yang ada dan syarat dan ketentuan dan juga kebijakan privasi, dan juga bisa klik keluar untuk keluar dari aplikasi ini ataupun dari akun ini gitu. Misalkan ubah profile di sini sudah ada gitu, misalnya nih KTP terverifikasi, terus nama, email, nomor telepon lah, dan juga ubah kata sandi bisa, syarat ketentuan ataupun kebijakan privasi. Nah, yang terakhir itu saya akan misalkan pendaftaran pengesahan STNK ya. Kita klik pendaftaran pengesahan STNK. Daftarkan kendaraan Anda dahulu. Fitur ini akan dapat diakses jika Anda telah mendaftar kendaraan bermotor Anda. Nah, jika teman-teman belum mendaftarkan kendaraan motor, kalian bisa teman-teman bisa mendaftarkan terlebih dahulu. Jika belum, maka muncul seperti ini gitu. Nah, di sini ada nomor kartu keluarga yang tadi itu ya. Nah, di sini kan saya sudah terdaftar ya, data kepemilikan kendaraan bermotor. Jika sudah, kita pendaftaran pengesahan STNK, lalu bisa pilih NRKB-nya. Bentar, guys. Kita pilih, nah ini, lalu klik lanjut ya. Coba bisa enggak? Bentar, guys. Nah, mohon maaf tadi pendaftaran pengesahan STNK saya terkendala pada jaringan ya. Jadi kita lanjut saja. Nah, selanjutnya itu saya bisa menyimpulkan pada aplikasi Signal. Nah, yang pertama itu keamanan dan privasi tinggi. Nah, di aplikasi Signal ini menggunakan enkripsi ujung ke ujung ya. Sehingga pesan hanya dapat diakses oleh pengirim dan penerima saja. Data komunikasi termasuk pesan, lalu panggilan suara, video, media, dan juga terlindungi gitu secara menyeluruh. Dan yang kedua ada open source, yaitu kode sumber aplikasi Signal ini bersifat terbuka dan yang memungkinkan itu komunitas untuk memverifikasi keamanan dan integritas itu. Aplikasi ini secara transparan juga membantu dalam menjaga standar privasi yang tinggi. Dan yang tiga itu minim pengumpulan data, tidak seperti banyak aplikasi ya pemesanan lainnya gitu. Signal ini tidak mengumpulkan data pengguna seperti riwayat percakapan, kontak, ataupun lokasi aplikasi. Ini memprioritaskan anonimitas dan privasi pengguna. Dan yang keempat itu mendukung berbagai fitur pesan. Dan yang kelima populer di kalangan aktivis dan juga jurnalis. Dan yang terakhir itu tidak ada iklan atau pelacakan gitu. Signal ini tidak menampilkan iklan atau melacak aktivitas pengguna untuk memerlukan pemesanan karena didanai oleh hibah dan donasi, bukan oleh iklan gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.